Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri Babilonia, manusia menyembah bintang, bulan, dan matahari. Namun seorang pemuda bernama Ibrahim bertanya, jika semua itu tenggelam dan hilang, bagaimana bisa menjadi Tuhan? Inilah kisah pencarian kebenaran yang mengguncang dunia. Saksikan sampai akhir. Ibrahim berdiri di antara deretan patung mati, mempertanyakan mengapa benda bisu ini disembah sebagai Tuhan. Saat malam menyelimuti bumi, Ibrahim menatap sebuah bintang yang bersinar terang di cakrawala luas. Namun, bintang itu tenggelam. Ibrahim menyadari bahwa sesuatu yang menghilang tidak layak menjadi Tuhan. Bulan muncul dengan cahaya perak yang indah. Ibrahim sempat mengira inilah penguasa alam semesta. Bulan pun terbenam. Ibrahim memohon petunjuk agar tidak tersesat dalam pencarian panjangnya. Matahari terbit dengan megah. Ibrahim terpana melihat kekuatannya yang mampu menyinari seluruh dunia. Senja tiba dan matahari tenggelam. Ibrahim sadar, Tuhan sejati takkan pernah bisa terbenam. Ibrahim kini yakin, dia hanya menyembah pencipta langit dan bumi, bukan ciptaannya. Ibrahim kembali kepada ayahnya, membawa cahaya kebenaran yang baru saja dia temukan. Kini, Ibrahim memulai langkah pertamanya menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia. Ibrahim berdiri di tengah bengkel, mengamati patung-patung bisu yang dianggap Tuhan oleh kaumnya. Dia mendekati Azar, bertanya mengapa ayahnya menyembah benda yang tidak bisa melihat atau mendengar. Azar mengangkat wajahnya dengan marah, memperingatkan Ibrahim agar tidak menghina tradisi kuno mereka. Ibrahim meninggalkan kota, mencari kebenaran di bawah langit malam yang mulai membentang luas. Tiba-tiba, sebutir bintang bersinar terang. Ibrahim bertanya-tanya, apakah bintang gemerlap itu adalah Tuhannya? Namun, saat fajar menyingsing, bintang itu menghilang. Ibrahim sadar, dia tidak menyukai hal-hal yang terbenam. Malam berikutnya, bulan terbit dengan megahnya. Ibrahim sempat mengira inilah Tuhan yang lebih besar. Saat bulan pun tenggelam, Ibrahim merasa sesat jika Tuhannya yang sebenarnya tidak memberi petunjuk. Matahari terbit dengan silau membara. Ibrahim melihatnya sebagai yang terbesar di antara semua cahaya. Ketika matahari terbenam, Ibrahim memantapkan hati berpaling hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Ibrahim memasuki bengkel ayahnya yang penuh dengan patung-patung batu yang bisu. Azar memahat batu dengan penuh ketelitian. Tangannya yang keriput tertutup debu tanah liat. Ibrahim berdiri di belakang ayahnya, bertanya mengapa ia menyembah benda yang tak bernyawa. Azar menoleh dengan wajah marah, membela tradisi leluhur yang telah turun-temurun. Ibrahim menjelaskan dengan lembut bahwa patung itu tidak bisa memberi manfaat atau bahaya. Azar memperingatkan Ibrahim akan kemurkaan dewa-dewa Babilonia yang mereka agungkan. Ibrahim menatap barisan berhala yang kaku, merasakan kekosongan di dalam bengkel itu. Ia mengajak ayahnya mengikuti jalan kebenaran yang telah ditunjukkan kepadanya. Kemarahan Azar memuncak, mengancam akan merajam Ibrahim jika ia tidak berhenti bicara. Ibrahim melangkah pergi, meninggalkan ayahnya yang tenggelam dalam bayangan patung-patung batu. Kota Babel mendadak sunyi karena seluruh penduduk pergi merayakan festival besar di luar gerbang. Ibrahim melangkah mantap menuju kuil utama, tempat di mana puluhan berhala kayu dan batu berdiri. Di dalam kuil, makanan lezat tersaji berlimpah di depan patung-patung yang bisu dan tak bernyawa. Ibrahim bertanya dengan nada menyindir, "Mengapa kalian tidak makan hidangan yang lezat ini?" Tanpa ragu, Ibrahim mulai mengayunkan
menggunakan kapaknya, menghancurkan berhala-berhala kecil satu persatu. Kuil kini dipenuhi puing-puing. Hanya satu berhala terbesar yang dibiarkan tetap berdiri utuh. Ibrahim mengalungkan kapak penghancur itu pada leher berhala terbesar sebagai sebuah tanda pembuktian. Setelah tugasnya selesai, Ibrahim keluar meninggalkan kuil dengan tenang sebelum penduduk kembali. Penduduk Babel kembali dan berteriak histeris melihat tuhan-tuhan mereka telah hancur berkeping-keping. Azar tertunduk lesu melihat karya tangannya hancur, sementara amarah mulai membara di hati penduduk. Ibrahim berdiri sendirian di kuil sunyi, menatap deretan berhala yang tak bernyawa. "Mengapa kalian tidak makan?" Ibrahim bertanya pada patung-patung yang dikelilingi sesaji mewah. Dengan tekad bulat, Ibrahim mengangkat kapak besar untuk mengakhiri kebatilan ini. Satu demi satu, berhala hancur berkeping-keping di bawah hantaman kapak Ibrahim. Ibrahim menyisakan patung terbesar dan mengalungkan kapak di pundak berhala tersebut. Azar tertunduk lemas, melihat karya tangannya hancur menjadi debu di lantai kuil. Kemarahan menyelimuti rakyat Babilonia. Mereka bersumpah mencari pelaku penghancuran ini. Para pengawal menyeret Ibrahim ke hadapan khalayak untuk diadili atas tindakannya. Ibrahim berdiri tenang, menunjuk ke arah patung terbesar sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Ibrahim berdiri tenang di depan berhala yang hancur, memegang kapak besar di pundaknya. Azar dan penduduk kota terperangah melihat kuil mereka kini hancur berantakan. Ibrahim dihadapkan pada para pembesar, namun ia tetap tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Ibrahim menunjuk berhala terbesar, menantang logika mereka untuk bertanya pada patung yang bisu. Api raksasa dinyalakan, berkobar hebat siap menelan sang pembawa kebenaran yang teguh. Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang panas membara dengan tangan terikat. Allah memerintahkan api menjadi dingin. Ibrahim duduk damai di tengah bara yang membara. Ibrahim keluar dari api tanpa luka, membuat semua orang terdiam dalam keajaiban nyata. Ibrahim meninggalkan tanah kelahirannya, melangkah jauh menuju petualangan iman yang baru. Ibrahim menjadi kekasih Allah, meninggalkan warisan tauhid yang abadi bagi seluruh umat manusia.